Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari kelas 37, pelajaran mata kuliah Big Data dengan NIM 310123023783. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data mining foundation tentang classification. Di sini saya mempunyai studi kasus yaitu HIV detection, apakah pasien memiliki HIV, ya atau tidak. Untuk konten and perspektif, Bagas adalah seorang dokter yang sehari-harinya menangani pasien dengan berbagai kasus kesehatan, termasuk HIV. Dalam pekerjaannya, Bagas seringkali bertanya-tanya mengapa beberapa individu lebih rentan terhadap HIV dibandingkan yang lain. Sebagai bagian dari usaha untuk memahami dan membantu pasien lebih baik, Bagas memutuskan untuk menganalisis data yang mencakup faktor perilaku, klinis, dan demografis. Dengan mempelajari data ini, Bagas berharap dapat mengidentifikasi pola yang menyebabkan tingginya risiko HIV pada beberapa individu dan memberikan intervensi yang lebih efektif. Business understanding-nya adalah Bagus adalah seorang dokter yang sehari-harinya menangani pasien dengan kasus kesehatan termasuk HIV. Bagus bertanya-tanya mengapa beberapa individu lebih rentan terhadap HIV dibandingkan yang lain. Dengan banyaknya data yang ada, Bagus berharap dapat mengidentifikasi pasien yang memiliki HIV atau tidak dengan mempelajari pola yang menyebabkan tingginya risiko HIV dan dapat memberikan edukasi yang lebih baik dan efektif. Untuk data understanding, data source saya menggunakan dataset Gami. Untuk deskripsi atribut, pertama ada atribut usia, yaitu mencakup usia responden. Kemudian ada jenis kelamin yang mencakup gender responden, L untuk laki-laki, dan P untuk perempuan. Kemudian ada riwayat seks tidak aman, apakah responden memiliki riwayat seks tidak aman. Kemudian ada pengguna narkoba, apakah penggunaan obat-obatan terlarang itu digunakan atau tidak. Kemudian ada pasangan dengan HIV, apakah pasangan responden memiliki HIV. Kemudian ada riwayat penyakit menular seksual, pernah memiliki riwayat penyakit menular seksual atau ya atau tidak. Kemudian ada pekerjaan beresiko tinggi, bekerja di lingkungan yang beresiko. Kemudian ada hasil tes CD4 rendah, yaitu status hasil tes CD4. Kemudian ada kondisi kesehatan umum lemah. Apakah kondisi kesehatan umum responden tergolong lemah, iya atau tidak. Lalu ada tes HIV positif sebelumnya. Apakah tes HIV sebelumnya menunjukkan hasil positif, iya atau tidak. Kemudian status HIV, apakah responden saat ini memiliki HIV, iya atau tidak. Untuk deskripsi label, saya menggunakan status HIV sebagai label. Apakah responden saat ini memiliki ini positif HIV, iya atau tidak. Untuk data preparation-nya, labelnya sendiri menggunakan status HIV dengan binominal, kemudian tidak ada missing value. Kebanyakan di sini saya menggunakan binominal ya, soalnya eh, hasilnya itu ya atau tidak. Memiliki dua atribut, dua jawaban saja. Untuk modeling design, saya menggunakan Naive Bayes. Kenapa saya menggunakan Naive Bayes? Soalnya Naive Bayes itu cocok untuk dataset yang memiliki eh, yang mem- dataset yang cocok untuk eh, yang memiliki apa ya namanya ya, yang memiliki sedikit dataset. Nah, biasanya cocok untuk dataset yang sedikit. Contohnya dataset saya ini saya menggunakan tidak kurang dari 100 dataset. Jadi saya menggunakan FBase. Kemudian ada modeling results, simple distribution. Di sini ada rumusannya ya. Oke, kita langsung ke rapid miner saja. Baik, di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan eh, modelingnya ya. Cuman saya akan buat ulang di blank proses. Pertama kita siapkan read Excel, kemudian kita siapkan set role.
Lalu tidak lupa kita masukkan algoritma naive Bayes. Sebelum itu jangan lupa ganti Red Excel menjadi training. Setelah itu kita masukkan datasetnya ke dataset training. Saya sudah menyiapkan datasetnya, yaitu HIV detection training. Next, kita next lagi. Ini untuk jenis kelamin kita buat menjadi binominal. Soalnya hanya memiliki dua opsi, yaitu perempuan dan laki-laki. Ini juga sama, lewat seksual. Pokoknya yang binominal itu yang memiliki dua opsi saja ya. Kebanyakan ini saya memiliki dua opsi. Jadi semuanya saya akan ganti menjadi binominal. Kecuali atribut umur ya. Atribut usia. Ini kita ganti menjadi binominal. Ini diganti jadi binominal. Binominal, binominal. Ini juga binominal. Binominal, binominal. Status HIV kita ganti menjadi binominal. Nah, jika sudah binominal semua, maka kita finish. Lalu kita masukkan training ke setrol dan kita masukkan atribut name-nya yaitu status HIV menjadi label. Kita jadikan label, aduh salah, label, lalu kita apply. Lalu setrol ini kita masukkan ke Naive Bayes, kemudian kita hubungkan Naive Bayes ke mod ke res, lalu exa-nya ke res. Jika sudah, maka kita running. Sebentar, kita running. Ya, baik. Status HIV-nya sekarang sudah menjadi label ya. Kemudian untuk simple distribution base di sini sama dengan yang di PPT. Untuk statistik sama juga ya, seperti yang di PPT atau PowerPoint. Kemudian kita kembali ke PowerPoint. Oke, ini yang tadi ya. Kemudian kita masuk ke evaluation dataset testing. Di sini saya akan menggunakan FBS kembali dan eh, ada sedikit tambahan yaitu saya menggunakan read Excel lagi, kemudian ditambah dengan set roll lagi. Lalu saya menggunakan apply model dan performance. Untuk evaluation resultnya bisa dilihat di sini dan performance vektornya di sini. Nah, di sini juga kalian bisa lihat sendiri untuk evaluation result confusion matrix-nya. Saya mendapatkan akurasi sebesar 90%. Kita langsung saja ke Rapid Miner. Saya akan menjelaskan lebih detailnya di Rapid Miner. Oke, kita ke desain. Kita tambahkan read Excel, kemudian kita masukkan setrol. Jangan lupa kita apply model. Ini kita putus dulu. Lalu kita menggunakan performance. Performance yang binominal classification. Yang ini ya. Kan kalau kita yang video sebelumnya forecasting univariate kita menggunakan regression, sekarang kita menggunakan binominal classification atau klasifikasi lah istilahnya. Kemudian
Kita ganti namanya dulu menjadi training. Kita ubah menjadi testing dan kita masukkan dataset datasetnya yang HIV detection testing. Kita next, lalu next lagi. Jenis kelamin kita ganti binominal, kemudian binominal lagi, lalu binominal, binominal, binominal lagi. Kita ganti semuanya menjadi binominal, kecuali atribut usia ya. Status HIV menjadi binominal. Oke, jika sudah kita hubungkan testing ke setrol. Lalu kita masukkan atribut name-nya menjadi status HIV, menjadi label. Kita apply, dan di sini kita masukkan setrol yang exa ke uni. Kemudian naive bias-nya yang mode kita masukkan ke apply model mode. Kemudian untuk performance kita masukkan lab ke apply model ke performance, dan performance kita masukkan ke rest. Kalian bisa mengikuti ininya ya. Nah, jika sudah, maka kita running prosesnya. Maka akan didapat hasil sebagai berikut. Ini. Nah, jadi ini ya. Prediksi status HIV diprediksi iya, dan kenyataannya iya. Ini juga diprediksi iya dan kenyataannya juga iya. Ini di yang eh, nomor 5 diprediksi tidak dan kenyataannya juga tidak. Di sini diprediksi iya dan kenyataannya tidak. Ini salah. Oke, untuk statistiknya bisa kita lihat di sini ya. Kemudian untuk performance vektornya saya mendapatkan akurasi sebesar 90% dengan prediksi iya sebanyak 7, dan ternyata prediksi 7 itu bernilai benar, bernilai positif. Kemudian yang diprediksi tidak 0, dan itu benar diprediksinya. Iya. Untuk true tidak, diprediksi iya, ternyata itu tidak. Ini sebesar 1 ya. Untuk prediksi tidak ada 2, dan ternyata itu tidak. Itu sebesar 2. Jadi di sini ada 90% akurasi. Intinya semakin besar akurasi, maka semakin itu mendekati kebenaran. Berbeda dengan root mean square error yang semakin kecil nilainya, maka semakin bagus. Oke, untuk deskripsinya di sini performance vektornya bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke PowerPoint lagi. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke deployment dataset scoring. Nah, di sini kita tidak menggunakan set role dan performance ya. Kita langsung menggunakan apply model saja, dan scoringnya tidak menggunakan set role. Nah, ini dia deployment result. Tidak ada label status HIV ya. Ini langsung memprediksinya, prediksinya. Kita masuk ke rapid miner lagi. Saya akan buat. Pertama kita hilangkan set role-nya, kemudian perform kita hapus. Lalu testing ini kita ganti namanya menjadi scoring. Kemudian data-data di dalamnya juga kita ubah menjadi dataset scoring. Saya sudah menyiapkan juga HIV detection scoring. Kita next, next. Nah, di sini dataset scoring ini tidak memiliki
eh, apa ya, hasil HIV-nya. Di sini hanya sampai ke tes HIV positif, tidak sampai yang ke labelnya, tidak memiliki labelnya. Jadi di sini kita ubah dulu ke binominal, ubah binominal, binominal lagi, binominal, 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 dan binominal. Oke, kita langsung saja ke kita running. Dan ya, di sini langsung ada prediksi status HIV-nya. Diprediksi tidak, iya, 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 tidak, ya, tidak. Untuk statistik bisa kita lihat di sini. Baik. Nah, yang saya bilang tadi di sini kan tidak ada status HIV-nya ya. Ini langsung ke prediksi status HIV. Soalnya di dataset scoring-nya sendiri juga tidak ada status HIV-nya. Cuman sampai di cuman sampai di mana ya? Bentar, saya lihat. Cuman sampai di tes HIV positif, tidak sampai di status HIV yang di scoring ya. Oke, baik. Untuk deployment-nya kita harus mengintegrasikan model pada sistem informasi rumah sakit dan menambahkan lebih banyak data training agar model yang dihasilkan menjadi lebih baik. Jadi sekian dari saya, mungkin ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan. Mohon maaf jika saya ada kata-kata itu. Jadi untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Terima kasih telah menonton video dan semoga bermanfaat.